Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Palinu, Bacuran Kak Sarika, Basri Kak Ibadah. Perkenalkan saya Maria SAG, peserta PPG BEK 1 2020. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu deh. Tahu pernah dengar lagu ini? Selamat pagi Bapak. Kita nyanyi dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Silakan Agustina. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Marilah kita menandai diri kita dan menandai kemenangan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Agustina. Sekarang Ibu absen dulu. Agustina, Ada Angela Florentina, Amara, Darius. Ya, materi kita hari ini tentang menyadari peran dan tanggung jawab berdasarkan gender. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan gender kita, identitas kita. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, akan kalian mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan identitas gender masing-masing, serta menunjukkan sikap saling menghargai dan mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Adapun KKTP-nya nanti, yang diharapkan kalian mampu memberikan contoh peran gender dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta menjelaskan bagaimana stereotip gender dapat mempengaruhi peran tersebut. KTP yang kedua, diharapkan kalian mampu menunjukkan empati dan refleksi kritis terhadap isu stereotip gender melalui diskusi atau tugas refleksi pribadi kalian nanti. Nah, yang ketiga, yang terakhir, diharapkan kalian dapat berpartisipasi dalam kegiatan simulasi atau role play yang menunjukkan peran gender dan tanggung jawab dalam berbagai konteks, misalnya
di rumah atau di sekolah. Nah, itu KKTP-nya. Nah, nanti sebelum kalian masuk dalam kelompok, kita akan menonton, ini ada film pendek tentang kesetaraan gender di lingkungan remaja. Nah, dari ini nanti kita bisa belajar, kita bisa lihat peran kita masing-masing sesuai gender. Nah, apakah peran itu untuk laki-laki maupun perempuan, atau di dalam peran itu nanti juga tidak hanya laki-laki dan tidak hanya perempuan yang boleh mengerjakannya. Nah, ini nanti kita akan saksikan bersama-sama film ini, dan Ibu berharap kalian bisa mengamati film ini dengan baik. Indonesia kita seksualan, pelakunya telanjang pula. Tega banget ya pelakunya. Apa dia nggak bayangin itu ibunya, itu saudara perempuannya. Itu cuma salah satu bentuk ekstrimnya aja. Kalau di kehidupan sehari-hari kita juga udah banyak kok contoh-contoh ketidakadilan itu. Aku nih mau pulang sekolah sama ibu aku langsung suruh bantuin dia beres-beres. Mami aku kerja di kantoran, udah itu dia pulang sore, terus dia sampai rumah langsung beres-beres rumah. Tapi aku belum, dia nyantai aja. Aku ini jangan lupa ntar pulang sekolah di ruang anak sisa. Aku kayaknya pulang cepat nih, ada perlu. Nah, aku mau apa? Nah, tuh baru aja dibilangnya. Emang beres-beres sama kerjaan rumah tuh cuma buat perempuan sama mama apa? Enggak kan? Tapi ya gitu, udah kali hari. Coba deh kali-kali bayangin rasanya jadi matinya Eva. Nah, dia. Aku rasa kita udah mulai berbagi. Kita mulai dari hal-hal kecil yang ada di keseharian kita aja. Kita harus mulai ke sama kita, saudari perempuan kita. Kita bagi pekerjaan rumah sama lah. Aku rasa membagi peran pekerjaan di rumah nggak harus dimaknai dengan yang laki-laki harus di rumah, yang perempuan enggak ya. Tapi lebih berbagi perannya sih, berbagi peran. Apa salahnya jika seorang ayah membagikan air baik dan penuh keamanan? Apa salahnya jika ayah yang memotong sayur dan ibu yang membuat lauk? Atau ayah yang menyiram tanaman dan ibu yang menyapu halaman? Ya, selama enggak membuat ayah repotan di kantor, kasih-kasih aja kan. Ini dengan zamannya kali perempuan tuh menghadapi laki-laki di rumah. Hal ini memang sepele, tapi bagi kaum perempuan ini adalah hal yang penting banget buat mereka. Ya nggak sih? Saudara sepele seperti ini mungkin akan membuka ruang bagi kaum wanita lebih berprestasi. Aku rasa jika ada keluarga seperti ini pasti akan terasa lebih nyaman. Tapi harus adanya kesepahaman dan keikhlasan antara anggota keluarga. Kamu tau banget sih hati perempuan dong. Aku rasa kalau kita udah ngerjain itu segala cewek kita kayak gitu, bakalan pula rasa ngerjain cewek yang banyak kita. Kalau kita udah menghargai kebersamaan dan tanggung jawab sebagai cewek maupun cowok, kejadian yang kayak kita baca di koran ini tuh gak akan pernah terjadi karena dari kecil kita sudah diajarkan.
Nah, tadi kita sudah sama-sama menonton film tentang kesetaraan gender di lingkungan remaja. Nah, di dalam film itu tadi yang kamu pahami, di dalam film itu tadi apa? Saya bu tentang berbagi peran. Ya baik, Indah, dari jawaban Indah tadi, kemudian apakah ada lagi yang mau menjawab? Pelecehan terhadap kaum perempuan. Terima kasih Pelangi. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Saya bu berbagi peran. Ayahnya nyiram tanaman dan ibunya menyapu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka yang sudah menjawab. Ya, tadi jawaban Indah mengatakan gini, di dalam film pendek tadi tentang berbagi peran. Kemudian jawaban Pelangi tentang apa tadi Pelangi? Tentang pelecehan perempuan. Ya, memang benar. Kemudian jawaban Martin berbagi peran juga ya, sama dengan Indah berbagi tugas. Misalnya contoh, ayah menyiram tanaman dan ibu menyapu halaman. Nah, di situ juga ada contoh tadi berbagi peran. Ibu menggoreng lauk dan ayah mengiris bawang. Nah, itu berbagi peran. Dan di film ini juga tidak harus kita ganti peran misalnya, tapi di sini mau menunjukkan kepada kita berbagi peran dan ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, ya, sederajat. Jadi apapun pekerjaannya itu, selagi itu tidak merugikan kita, tidak mengganggu kita, nah pekerjaan itu baiknya kita kerjakan sama di rumah ya. Nanti misalnya pekerjaan, ya siapa yang sempat, siapa yang bisa, kitalah yang mengerjakan. Tidak harus menunggu orang tua, orang lain. Misalnya kamu pikir, itu bukan pekerjaan saya, itu kan pekerjaan si adik, itu kan pekerjaan bapak, itu kan pekerjaan ibu. Tidak, tetapi siapa yang sempat dan siapa yang bisa, itulah yang mengerjakannya, baik kita laki-laki maupun kita perempuan. Nah, di sini di film ini mengajarkan kepada kita untuk bekerja sama, itu intinya ya, bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ya baik, kita berdiri dulu. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok, sebelum kalian mengerjakan, gimana, masih semangat semuanya? Masih. Kelas 7? Siap. Kelas 7? Siap. Kelas 7, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 7 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Hore! Baik, sekarang kalian udah ada kelompoknya kan? Kalian kerja dalam kelompok, silakan. Kemarin ibu kan sudah ngasih tugas kepada kalian untuk mengamati pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, baik di rumah, di sekolah maupun di
masyarakat. Udah kan? Udah, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian kerjakan, tuangkan di dalam apa pekerjaan kalian. Kalian diskusi dalam kelompok, kalian bagikan apa yang kalian dapatkan dan kalian peroleh dari yang kalian amati, yang kalian wawancara dengan baik dengan orang tua kalian maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Silakan kalian masuk dalam kelompok dan kerjakan dulu ya. Ya baik, nanti di dalam kelompok kalian diskusi, kalian tuangkan di dalam kertas ini. Di situ nanti kalian deskripsikan apa yang telah kalian amati, pekerjaan atau peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang kalian amati seminggu yang lalu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendeskripsikannya, menuliskannya, menjelaskan apa-apa yang pekerjaan yang sering dilakukan oleh perempuan, pekerjaan yang sering dilakukan oleh laki-laki, kemudian profesi yang sering dominan perempuan, profesi yang didominan oleh laki-laki. Kalian boleh menggunakan HP ya. Misalnya di situ kalian mau mencari peran atau hanya sebagai panduan kalian untuk mendeskripsikannya ya. Kalian silahkan kerja
Kelompok 1 silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, hasil yang kami kerjakan tadi tentang peran keluarga dan peran masyarakat. Baik, kami akan membacakan peran keluarga, yaitu peran ayah. 1. Sebagai pemimpin keluarga, ayah biasanya bertanggung jawab dalam mengambil keputusan penting terkait keluarga. 2. Penyediaan kebutuhan keluarga baik dalam hal finansial maupun kebutuhan. 3. Memberikan contoh kedisiplinan dan ketegasan serta seringkali menjadi figur otoritas dalam rumah tangga. Pekerjaan utama, mata pencarian kali utama bagi ayah bisa berupa pekerjaan tetap seperti pegawai, pekerjaan kantoran, wirausaha, guru atau profesional. Sebaiknya peran ibu: 1. Pengelola rumah tangga biasanya mengatur kebutuhan sehari-hari dalam anggota keluarga. 2. Memiliki peran sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya, terutama dalam hal kasih sayang dan nilai moral. 3. Memberikan dukungan emosional dan menjadi tempat berlindung ketika anggota keluarga membutuhkan nasihat atau perhatian. Pekerjaan part-time atau bisnis kecil adalah usaha rumahan seperti menjual makanan, membuka toko kecil atau bisnis online. Selanjutnya kami akan membacakan peran dalam masyarakat. 1. Profesi dominan laki-laki: teknologi informasi dan teknik. Bidang seperti insinyur, arsitek, dan serialis teknologi sering didominasi laki-laki. Banyak faktor seperti profesi sosial, stereotip gender, dan budaya yang berperan dalam hal ini. Kedua, profesi dominan
di sini tadi kalian juga sudah menjelaskan peran ayah, peran ibu, peran adik dan peran kakak di dalam keluarga. Misalnya peran ayah tadi ya memimpin, melindungi, menjaga, mencari nafkah, itu yang kalian utarakan. Kemudian peran ibu menjaga anak-anaknya, kemudian memasak, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Itu di dalam peran dan tanggung jawab di dalam keluarga. Kemudian ada lagi peran dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, di mana di dalam masyarakat ini lebih ke pekerjaan dan profesi seseorang. Ya, baik di situ laki-laki dominannya profesinya menjadi apa? Menjadi apa tadi? Tukang bangunan, misalkan. Apalagi selain tukang bangunan, ya laki-laki juga bisa jadi guru kan? Laki-laki juga bisa kerja di perkantoran misalnya. Kemudian supir ya, supir truk. Kemudian kalau perempuan, nah perempuan dominannya profesi perempuan itu tadi misalnya guru, kemudian perawat, bidan misalnya ya. Kemudian apa lagi? Sekretaris, ya itu adalah pekerjaan atau profesi perempuan itu di dalam masyarakat. Kemudian di dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan ini antara laki-laki dan perempuan tanggung jawab, peran dan tanggung jawabnya itu sama ya di dalam bidang pendidikan. Nah, sebenarnya dari hasil kerja kelompok kalian, dari apa video atau film pendek tentang kesetaraan gender pada remaja itu tadi, ya kita mau menyimpulkan bahwa di sini tidak ada perbedaan antara tanggung jawab laki-laki dengan perempuan. Nah, karena di sini kita sudah mempelajari tentang peran dan tanggung jawab berdasarkan gender. Peran dan tanggung jawab berdasarkan gender. Nah, di sini sudah jelas bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, siapa yang bisa, siapa yang sempat, itulah yang melakukan pekerjaan tersebut. Selain kita bisa, selain kita mampu, kitalah yang mengerjakannya. Dan jangan sampai mengatakan nanti kalau di rumah, oh ini pekerjaan perempuan, oh ini pekerjaan laki-laki, oh saya tidak mau mengerjakannya. Jangan sampai terjadi pemahaman seperti itu. Kita harus ingat bahwa pekerjaan itu dan tanggung jawab bersama. Nah, Ibu mau tanya, Marvin, di rumah apa yang bisa kamu lakukan yang sebagai peran kamu sebagai anak yang kamu lakukan di rumah? Melakukan pekerjaan rumah, membantu ibu, biasanya membantu ayah. Apa contohnya? Membantu ibu biasanya Nyapu, ngangkut air, ngepel, apalagi? gitu. Hanya itu. Lagi? Kamu di rumah apa? Pekerjaan yang bisa kamu lakukan sebagai seorang anak yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah. Yang pertama, masak, Cuci piring. Terus itu aja. Pekerjaan yang lain selain kerjaan dapur, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah?
nyapu, ngepel, Oke, nyapu, ngepel. ya. Apa yang biasa kamu lakukan di rumah membantu orang tuamu? Merapikan pakaian, Merapikan pakaian, nyapu sama ngepel. nyapu sama ngepel. Ya, bagus. Semuanya kita di rumah punya peran. Nah, dari pernyataan ketiga tadi, dari pernyataan dari ketiga teman-teman kalian tadi mau menunjukkan bahwa pekerjaan itu sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama di dalam keluarga kita masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, tadi contoh Marvin kan sebagai laki-laki nih, dia juga ngepel, nyapu, misalnya bantu ibunya kan ngangkut air. Nah, Darius juga gitu, dia laki-laki, tapi dia juga merapikan pakaian. Nah, biasa kan dominannya mereka orang berpikir bahwa itu pekerjaan perempuan, tapi di sini bahwa Marvin dan Darius mau menunjukkan bahwa mereka punya tanggung jawab dan peran yang sama dengan perempuan. Nah, tadi ya pelangi bantu ibunya memasak, kan pekerjaan dapur memasak, nyuci piring kan, misalnya ngangkat pakaian, ngepel, nyapu, ya itu memang ya suatu tugas yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari, tapi itu sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam keluarga kita. Nah, dalam melakukan pekerjaan itu kalian melakukannya dengan hati nggak? Iya, dengan hati ya. Iya, dengan hati. Bahwa menunjukkan bahwa kita ini mengerjakan sesuatu dengan hati dan tujuannya membantu orang tua. Ya, ada pertanyaan? Ya, udah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau udah paham semua, udah mengerti, baik. Mungkin untuk hari ini kita akhiri, cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ya, silakan yang mimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mengucapkan Tuhan yang kudus kami. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami sampai ke tujuan kami masing-masing. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, hormat.